Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali, atau saya dan teman-teman bisa berkumpul kembali. Tiada kata dan rasa yang pantas saya haturkan kepada Tuhan kita semua, Allah Subhanahu wa taala, dengan khusyuk dan ikhlas. Selain syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa diberi kesehatan. Untuk itu jadi semoga kita semua bisa diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan diberikan panjang yang umur. Sehatkanlah kita semua beserta orang tua kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Raita Septiananda dengan NIM 1807964 dari Prodi PGSD Penjas, dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Nah, saya di sini alhamdulillah telah diberi kesempatan untuk memberikan sebuah ilmu melalui tes dari ujian tengah semester saya ini serta teman-teman saya, yaitu tentang mereview buku mengenai Islam. Nah, saya sendiri di sini akan mereview buku tentang Beyond the Inspiration, yaitu sebuah karya yang ditulis oleh Ustadz Felix Xiao, yang mungkin sudah teman-teman sudah mengetahui beliau gitu kan. Nah, jadi buku ini tuh ditulis langsung oleh Ustadz Felix Xiao dan dicetak pertama kali itu pada bulan Maret 2013. Jadi buku ini telah diterjunkan pada tahun 2013. Lalu langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi di buku ini tuh Ustadz memberikan sebuah penjelasan mengenai untuk saya pribadi, saya mengambil dari materi yang mengenai life is a choice, atau mungkin bisa dikatakan hidup adalah pilihan. Di sini juga ada beberapa hadis yang memang menjelaskan bahwa ketahuilah sesungguhnya bila kalian bersabar atas kesusahan yang sebentar saja, sangat sebentar saja, maka kalian akan menikmati kesenangan yang amat panjang. Maka dari itu kita semua memang sudah seharusnya bisa bersabar, sebagaimana kita menjadi cerminan dari baginda kita semua, Rasulullah SAW, karena beliau adalah panutan kita semua. Nah, di sini menjelaskan bahwa hidup adalah pilihan gitu kan. Mungkin kalimat hidup adalah pilihan ini sudah sangat tidak asing lagi mungkin bagi kita, bahkan mungkin bisa sering kali banyak diucapkan oleh teman-teman kita, lingkungan kita, atau tetangga kita, mungkin kerabat, oleh dosen, oleh guru-guru besar kita semua lah gitu. Terus dari kalimat hidup adalah pilihan ini tidak semua bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita gitu kan. Ada saja yang memang kita sudah berekspektasi bahwa
kita akan seperti ini, tetapi tidak semulus itu gitu perjalanannya ya. Nah, kita hidup adalah pilihan ini adalah jadi dimana kita akan hidup dengan pilihan-pilihan yang sudah kita pilih. Kita akan dinilai dengan semua pilihan-pilihan kita. Kita semua akan dihargai sesuai dengan pilihan kita. Kita semua akan punya pilihan-pilihan yang memang berbeda lah gitu. Nah, ada juga gini, memang ada seseorang gitu, ada seseorang yang memang beliau memilih untuk bernyanyi di pinggir jalan, memberikan sebuah nyanyian, lalu setelah bernyanyi beliau meminta uang ke setiap pada penonton lah gitu kan. Paling tidak hanya mereka yang bernyanyi akan diberikan kurang lebih paling 1.000 atau 2.000 lah rata-rata pemberian dari setiap penonton. Lalu ada juga mereka orang yang bernyanyi tetapi mungkin bisa dikatakan yang sama bermain gitar, yang sama bernyanyi, tetapi dengan cara yang lebih profesional seperti main di panggung. Mungkin itu juga akan berpengaruh terhadap apa yang kita pilih, kembali lagi ke sebelumnya gitu kan. Kayak untuk mereka yang bernyanyi di panggung sudah jelas bahwa mungkin pendapatannya pun berbeda dari mereka yang memetik gitar dan bernyanyi di pinggir jalan, mungkin sudah sangat-sangat berbeda. Nah, di sini kita tahu bahwa kalimat yang tadi saya katakan, kita akan dihargai sesuai dengan pilihan-pilihan yang telah kita buat. Nah, ini adalah sebuah pilihan yang memang aktivitas ini pun sama gitu, sama-sama mereka bernyanyi, sama-sama mereka ditonton oleh masyarakat gitu kan. Tetapi ada sedikit perbedaan di mana pilihan-pilihan yang dibuat secara akumulatif itu berbeda gitu, maksudnya berbeda dari bentuk, mungkin dari segi yang sensitif lah seperti dari gaji atau penghasilan, terus yang kedua dari feel atau suasananya, yang dimana yang pertama itu hanya di pinggir jalan, yang kedua di panggung gitu. Lalu di sini juga menjelaskan bahwa posisi kita dalam bekerja kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu gitu. Jadi apabila kita memang pada dasarnya memang berbeda dengan orang lain, seperti mungkin orang lain memberikan kehidupannya seperti mereka siap untuk bangun pagi, mereka siap untuk bekerja, mereka siap untuk mencari uang dengan sungguh-sungguh gitu. Ada juga orang yang memang bermalas-malasan, mungkin dengan minimalnya seperti bangun siang, terus bermalas-malasan, tidak ada kegiatan sama sekali, hanya bermain. Mungkin kalau di zaman kita kan buat pemuda ada aja gitu yang memang mereka yang benar-benar sungguh-sungguh ingin menghabiskan tenaga mereka untuk mensukseskan mereka di masa depan gitu. Ada juga yang memang cuman main-main gitu di masa mudanya, karena ada juga gitu kan, kalau teman saya emang bilang kayak udahlah nggak usah cari uang dulu, kita nikmatin dulu masa muda. Nah, kalimat itu emang mungkin iya juga gitu kalau buat kita, cuman tapi itu sangat berpengaruh besar untuk kedepannya, sangat-sangat berpengaruh mungkin kan, sangat-sangat berpengaruh, karena memang seperti yang tadi di buku dikalimatkan bahwa posisi kita dalam pekerjaan kita sekarang adalah hasil dari pilihan-pilihan hidup kita di masa lalu. Nah gitu, jadi tapi walaupun masa lalu ini bisa dirubah lah gitu, ada saja gitu orang yang mohon maaf sebelumnya atau dahulunya bisa dikatakan suram atau bejat lah gitu, tiba-tiba di masa mendatang mereka berhijrah
berhijrah menjadi lebih baik gitu kan. Tapi ya mungkin ada juga yang dulunya baik tiba-tiba berubah menjadi tidak baik gitu kan. Terus untuk kelebihan buku ini tersendiri, buku ini menjadi sebuah motivasi bagi kita semua, menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua agar hidup kita menjadi lebih baik. Lalu untuk kekurangannya mungkin buku ini, oh ya, di buku ini pun ada beberapa bacaan-bacaan hadis gitu kan, bacaan ayat suci Al-Quran. Dan untuk kekurangannya mungkin belum ada bentuk penelitian yang memang benar-benar terbukti gitu. Maksudnya masih ada yang penelitian itu masih ada yang berhasil dan ada yang tidak, yang belum berhasil mungkin gitu kan. Ada yang memang sudah kita sudah merasakan, ada yang belum merasakan juga gitu kan. Nah, untuk kelebihannya seperti itu. Lalu di buku ini juga ada beberapa hal yang menjelaskan tentang Muhammad Al-Fatih. Ada pembahasan mengenai Muhammad Al-Fatih. Nah, untuk profil penulis ini adalah Ustadz Felix Xiao, yaitu seorang Islamic inspirator. Jadi Ustadz Felix ini adalah sebuah inspirator yang memang ketika beliau berdakwah, beliau sering menggunakan kalimat-kalimat yang mungkin yang pernah beliau rasakan sebelumnya gitu kan. Jadi memang Ustadz Felix Xiao ini adalah seorang mu'alaf. Beliau mu'alaf pada tahun 2002 ya Pak. Lalu udah, mungkin sekian dulu lah ya, mungkin segitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.